Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Dia Fatma. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Hari ini kita akan belajar konsep dan prosedur menggambar model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Budaya. Dengan seni, kita lebih berbudaya. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan pandemi ini kalian tetap semangat dalam pembelajaran di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dan prosedur menggambar model. Apa tujuan kita belajar tentang konsep dan prosedur menggambar model? Yang pertama, agar kalian bisa menganalisis konsep menggambar model yang tepat. Yang kedua, agar kalian dapat menguraikan prosedur step by step dalam prosedur menggambar modelnya. Jadi step dari awal sampai jadi sebuah karya. Yang ketiga, kalian dapat membuat karya seni gambar model pada tahapan sketsa dasar. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep dan prosedur menggambar model, minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa itu pengertian menggambar model, objek atau model apa saja yang dapat digambar model, kemudian unsur serta prinsip dalam menggambar model, serta macam-macam teknik yang dapat diterapkan di gambar model. Nah, kali ini kita akan belajar tentang konsep terlebih dahulu. Jadi, konsep pertama dalam menggambar model yaitu menggambar model harus dituntut ketepatan bentuk dan karakter dalam karakter objek yang akan digambar. Jadi, ketika kalian menggambar model itu tidak berimajinasi, tapi kalian melihat langsung objek tepat di depan mata kalian. Ya, jadi ketika kalian ingin menggambar buah melon misalnya, di depan mata kalian juga harus ada buah melon. Ya, jadi misalnya di samping ini nanti ada contoh, ada 4 model. Modelnya yaitu lilin, guci, dan 2 telur. Nah, gambar yang ada di samping itu ketika si penggambar di depan matanya juga ada ini. Kemudian ketepatan bentuknya. Bentuknya lilin dan guci akan lebih tinggi lilin daripada guci. Di gambar juga harus persis seperti itu. Jangan tiba-tiba gucinya akan lebih besar, lebih tinggi daripada lilin. Itu berarti prinsipnya tidak benar. Kemudian peletakannya. Letaknya lilin ada di depan guci. Itu ketika digambar di media gambarnya, di kertas gambarnya juga lilinnya ada di depan guci. Telur lebih kecil daripada guci. Jangan sampai tiba-tiba di gambar kalian telurnya lebih besar daripada guci. Berarti itu prinsipnya dalam menggambar model tidak tepat. Jadi dalam menggambar model kalian harus benar-benar menentukan ketepatan bentuknya, ukurannya, serta teksturnya jangan lupa. Jadi ketika kalian menggambar boneka dan gelas, nah tekstur boneka yang halus itu harus tampak, harus terlihat pada karya gambar kalian. Tekstur licin pada gelas itu juga harus terlihat. Jadi antara teksturnya boneka dan teksturnya gelas akan berbeda ketika digambar. Paham? Nah, konsep kedua dalam menggambar model yakni objek gambar diletakkan sesuai jarak pengamatan mata. Nah, jadi contohnya ada di samping ini. Ketika wanita ini menggambar kendi tepat di depan matanya, itu nanti gambarnya persis dengan apa yang dilihatnya. Ketika corongnya ada di sebelah kiri, nanti di gambarnya juga ada di sebelah kiri. Ini posisi kalau bendanya tepat di depan mata. Bu, apakah boleh menggambar bendanya di bawah, dari bawah? Misalnya bendanya ada di atas meja, kalian menggambar di bawah meja. Boleh. Tapi nanti bendanya itu berarti akan berbeda.
hasilnya ketika dilihat dari depan mata langsung. Ya, misalnya kendi ini kalau digambar dari bawah itu akan terlihat bagian bawahnya kendi akan lebih besar lagi dibandingkan atasnya. Beda lagi kalau kalian menggambar kendi ini tampak dari atas. Jadi bagian atas kendi ini akan lebih besar daripada bagian bawahnya, atau bisa juga hampir sama ukurannya dengan bawahnya. Itu tergantung jarak pandang mata atau perspektifnya ya. Jadi harus tepat sesuai jarak pengamatan mata. Jadi kalau dilihat dari depan, dari samping, dari bawah, dari atas, bentuknya pasti akan berbeda-beda hasilnya. Nah, konsep ketiga dalam menggambar model yaitu menggambar model terdiri dari beberapa unsur dalam menggambar model. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang unsur-unsur dalam menggambar model. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Yang pertama adalah titik, kedua garis, ketiga bidang, keempat bangun, kelima ada warna, dan keenam ada tekstur. Nah, unsur-unsur dalam menggambar tersebut harus tampak dalam karya menggambar modelnya. Bagaimana caranya? Nah, lihat gambar di samping ini. Di sini ada beberapa unsur yang sudah diterapkan. Misalnya unsur garis terlihat pada goresan arsirannya, itu unsur garis. Unsur bentuk terdapat pada bentuknya buah apel ini, tangkainya itu juga sudah bentuk, bentuknya apel dan bentuknya jeruk. Kemudian ruang akan terlihat kalau sudah ada finishing teknik arsirnya misalnya, jadi sudah terlihat ruangnya 3 dimensinya. Kemudian tekstur warna sudah bisa diterapkan di gambar di samping ini. Warna apa saja anak-anak? Warna merah dan warna kuning serta warna biru pada kainnya. Kemudian unsur tekstur sudah terlihat perbedaan teksturnya kain dan teksturnya buah-buahan itu terlihat berbeda. Jadi unsur-unsur dalam menggambar sudah diterapkan pada karya gambar di samping ini. Jangan lupa pada karya kalian juga diterapkan unsur-unsurnya ya anak-anak. Nah, pada konsep keempat itu yaitu yang terakhir, yaitu menerapkan prinsip-prinsip dalam menggambar model. Minggu lalu kalian juga sudah belajar tentang apa saja prinsip dalam menggambar model. Tentunya kalian masih ingat ada berapa prinsip? Ada 4. Yang pertama komposisi, kedua ada proporsi, ketiga ada kesatuan, dan keempat ada keseimbangan. Contohnya pada gambar di samping ini, prinsip-prinsip dalam menggambar model sudah diterapkan. Yang pertama adalah komposisi, yaitu penyusunan. Jadi ketika kalian mau menggambar model, itu kalian harus menyusun sedemikian rupa objek modelnya agar terlihat menarik. Jadi jangan asal meletakkan model-model tersebut, harus disusun agar menarik. Itu berarti kalian sudah menerapkan prinsip pertama, komposisi. Disusun sedemikian rupa agar terlihat menarik. Nah, pada karya di samping ini sudah disusun peletakan buah apel dan panci itu berbeda. Jadi panci kan ukurannya lebih besar, jadi diletakkan di bagian belakang. Sedangkan apel ukurannya sedikit kecil diletakkan di depan. Nah, bagaimana Bu kalau apelnya ini diletakkan di belakang panci? Boleh. Nah, kalau apelnya diletakkan di belakang panci, otomatis nanti ketika kalian gambar apelnya tidak akan terlihat. Nah, jadi yang seharusnya modelnya ada 4, gara-gara apelnya ditaruh di belakang, hasilnya jadinya nanti bendanya atau modelnya ada 3, jadi komposisinya tidak menarik. Yang kedua adalah proporsi. Nah, proporsi ukuran tadi itu antara benda kecil dan benda besar harus disesuaikan peletakannya, dan proporsinya antara
yang digambar dan benda aslinya harus sesuai. Jangan tiba-tiba buah apelnya nanti ukurannya lebih besar daripada pancinya. Itu berarti proporsinya kurang tepat. Kemudian ada kesatuan dan keseimbangan. Jadi ketika kalian menggambar, prinsip kesatuan dan keseimbangan harus benar-benar diterapkan. Nah, kalau bendanya ini tidak menyatu atau terpisah-pisah, itu akan terlihat tidak menarik. Jadi makanya tadi harus dikomposisikan, diatur, biar benda itu bisa menyatu dan keseimbangannya juga bisa menarik. Di sini keseimbangannya sudah terlihat. Antara benda tinggi ada di tengah, kemudian benda yang kecil ada di depan, benda yang sedang ada di belakang, dan peletakan antara yang pendek dan tinggi itu seimbang. Jadi ini adalah prinsip dalam menggambar model yang sudah tepat. Setelah kita belajar tentang konsep dalam menggambar model, sekarang kita akan membahas tentang alat dan bahan dalam menggambar model. Jadi alat dan bahan dalam menggambar model itu dibedakan menjadi dua. Ada teknik kering dan ada teknik basah. Apa itu teknik kering? Jadi alat yang digunakan dalam menggambar itu alatnya tidak perlu pengencer, alat bantu pengencer dalam penggunaannya. Jadi bisa langsung dipakai. Nah, contohnya apa? Ada pensil, ada drawing pen, ada krayon, dan juga ada spidol. Jadi alat-alat tersebut bisa langsung digunakan tanpa alat bantu. Itu dinamakan teknik kering. Nah, ada juga yang dinamakan dengan teknik basah. Apa itu teknik basah? Jadi alat yang digunakan itu harus ada alat bantunya berupa pengencer. Baik itu bisa menggunakan air, bisa juga menggunakan minyak atau zat-zat kimia lainnya. Jadi kalau tidak ada alat bantu itu, alat tersebut tidak bisa maksimal penggunaannya. Contohnya apa teknik basah? Ada tinta Cina atau tinta bak, ada cat poster, ada cat minyak, dan juga ada cat air, di mana alat-alat tersebut harus menggunakan air atau minyak atau zat kimia lain untuk penggunaannya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar prosedur menggambar model. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu tentukan objek model yang akan kalian gambar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyontohkan buah jeruk sebagai objek gambarnya. Selanjutnya, tentukan komposisi, di mana komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar. Nah, model sudah saya letakkan di tengah dan tepat di depan mata saya. Maka saya akan menggambar model tersebut tepat di tengah bidang gambarnya. Jadi ada di tengah-tengah kertas gambar. Untuk menentukan gelap terang dapat kita lihat dari arah datangnya cahaya, yaitu dari arah kiri atas kalau pada gambar jeruk ini. Jadi ada di atas sebelah kiri. Nah, bayangan di mana? Bayangan ada di bawah sebelah kanan, ya. Selanjutnya mulai membuat gambar dengan langkah awal membuat sketsa benda. Posisi sketsa berada pada tengah dan sesuai proporsi bendanya. Jadi besar kecilnya harus sama. Buatlah semirip mungkin dengan objek model yang kalian gambar. Lalu hapuslah sisa-sisa garis-garis yang tidak diperlukan. Fungsinya apa? Untuk membersihkan warna agar warna lebih jelas dan bersih ketika pewarnaan. Nah, selanjutnya kiri warna menggunakan pensil warna. Warna yang digunakan sesuai objek benda. Dalam memberikan warna ini kita menggunakan teknik arsir, yaitu cara menggambar dengan menggoreskan garis-garis sejajar untuk menentukan gelap terang objek agar terlihat 3 dimensi. Ya, jadi kalau ada warna hijau, warna kuning, warna coklat pada
misalnya pada objek gambar kalian, jadi warnailah semirip mungkin. Jadi kalau memang memerlukan warna hijau tua, berikan warna hijau tua ya. Jadi ada hijau tua, hijau muda, kuning dan sebagainya kalau pada gambar jeruk ini. Nah, selanjutnya setelah pewarnaan objek, jangan lupa memberikan warna gelap pada bagian bayangan benda. Pemberian gelap terang pada bayangan berfungsi untuk menampilkan efek 3 dimensi pada gambarnya. Lalu bersihkan sisa-sisa goresan-goresan yang tidak penting menggunakan pensil warna. Nah, sekarang jadilah gambar model jeruk ini. Bagaimana? Mudah kan cara membuatnya anak-anak? Habis ini kita praktek bersama ya. Sekian pembelajaran konsep dan prosedur menggambar model pada hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Mungkin kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di kolom komentar Google Classroom kalian masing-masing. Atau bisa juga tulis komentar di video channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.